Astagfirullah wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu mursyida. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami selaku perwakilan Sohibul Bait dalam rangka nanti ada pengajian bulanan, terus dalam rangka juga syukuran rumah Pak Arif. Nanti kita sambung lagi, nanti mungkin lagi kasih bujangan kali ya, Pak Kadir Tanah. Dan untuk selanjutnya makan aja langsung makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ila akhiri ayat. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Arif dan keluarga, yang terhormat ayahanda dari mertua Bapak Arif, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri, marilah bersama-sama kita awali pengajian rutin kita dengan memanjatkan
memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kita rasakan pada saat ini, nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Semoga kesehatan yang kita miliki pada saat ini ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di antara kita dan keluarga kita atau teman kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan ada keikhlasan di hati kita untuk mendoakannya dan doa kita dikabul sehingga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat teriring salam tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, termasuk kita. Mudah-mudahan kita mengakui bahwa kita ini adalah umatnya Kanjeng Nabi dan tidak diakui sebagai umatnya. Insya Allah kita akan diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan rencana di bulan yang lalu bahwa bulan ini saya ingin menyampaikan fikih sholat. Walaupun barangkali saya juga tadi terburu-buru tidak membawa kitab fikih sunat sholatnya, mungkin yang ada diingatkan saja karena janji al-wa'du dainun, janji itu kira-kira hutang, walaupun tidak sempurna, ya maka kita akan bahas tentang fikih sholat dulu sebentar. Di dalam sholat itu ada pekerjaan yang kita laksanakan dalam sholat itu, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sunnah itu juga terbagi. Maka ketika sholat itu ada orang kita melihat sholat itu, ada yang mengangkatkan tangan, ada yang tidak, bervariasi. Maka di sebuah kitab dijelaskan yusanu yarfa'ul yadaini inda sholati fi arba'ati mawadi'a. Disunatkan mengangkatkan dua tangan ketika kita sholat itu ada 4 tempat. Ini sunnah. Jadi sunnah ketika kita sholat mengangkatkan tangan. Mengangkatkan tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat. Jadi kalau sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ya, tidak dikerjakan tidak dapat pahala. Maka di dalam sholat itu penting sunnah-sunnah itu di dalam sholat kita kerjakan, karena untuk melengkapi atau menyempurnakan kewajiban-kewajiban sholat itu yang kurang sempurna, disempurnakan dengan sunnah-sunnah. Nah, 4 tempat di dalam sholat. Yang pertama, mana tempat mengangkatkan tangan ketika sholat? Yang pertama, inda takbiratul ihram. Yang pertama sunnah mengangkatkan sholat itu inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram. Ini ambil kitab dari kitab fikih madhab Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram, maka sunnah kita mengangkatkan dua tangan. Saya ingin mempraktekkan nanti insyaallah. Seperti takbiratul ihram, usolli fardhul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi atau adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, Allahu Akbar tuh, adaan makmuman atau adaan lillahi ta'ala, maka sunnah kita mengangkat tangan Allahu
seandainya kita tidak mengangkatkan tangan, tidak batal sholat kita. Nah, kalau kita di Mekah ya, ketika umroh atau kita haji, ada orang yang Allahu Akbar, tangannya ke bawah aja dia mah, nggak diangkat begitu, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita disunahkan ketika takbiratul ihram tadi, sholat fardhu maghrib, isya, subuh, zuhur ataukah sholat sunnah, ketika takbiratul ihram tuh angkat Allah. Ini letak apa namanya ini? Ibu jari. Apa? Ibu jari. Iya, jempol, bahasa saya jempol. Ini jempol ini ada di bawah pentilan telinga, kuping. Allah tuh ada di bawah ini, di bawah pentilan telinga, kuping. Allah. Begitu lafaz Allah resapi di hati. Jadi ngangkatkan tangannya ini benar-benar diresapi ketika kita sholat, diresapi sampai masuk ke hati. Jangan begini, sholli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati, ada kata Allahu Akbar. Jadi enggak resap ke hati, enggak masuk ke hati. Benar-benar dinikmati itu. Allah dinikmati. Kan sholat itu harus dengan niat. Maka ketika kita sholli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu Akbar, itu belum niat, belum. Itu tadi Abi baca, itu bukan niat, itu melafalkan gitu ya. Niat mah an-niyatu mahalun niat al-qalbu, niat mah di dalam hati. Jadi begitu usolli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allah, di hati kita saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Barengin tuh, Allah di hati kita ngomong saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Jadi bareng Allah tuh. Ada lagi yang tangan kanannya didahulukan ya. Allah tuh gitu. Asal jangan begini aja Allahu Akbar. Ya. Gitu. Jadi satu itu angkat sunnah nih. Sunnah mengangkatkan tangan ketika takbiratul ihram. Ya, diresapi ya. Dinikmati angkat tangannya. Jadi kalau kita belum duduknya berdiri sempurna sholat, jangan takbiratul ihram dulu, jangan niat dulu sholat. Jadi paling tidak nih kalau kita diri antara kaki kanan dengan kaki kiri sejengkal jaraknya antara kaki kanan dengan kaki kiri. Jangan begitu, jangan terlalu rapat, sejengkal aja kira-kira. Tuh, tegaknya rapi, kita pasang sajadah, baru kita niat Allah. Kita lihat sajadah ya Allah. Kalau udah Allah seperti benar-benar nikmati itu takbir itu. Jadi kita sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana nikmatnya sholat. Jadi kalau kita makan tadi bukan hanya sekedar apa namanya kenyang, tapi dinikmati makanan itu. Enak. Jadi nikmati itu. Coba kalau kita makan buru-buru, aduh. Di sini juga umpamanya belum habis, belum tambah lagi. Tapi kalau dinikmati, kita kunyah dulu. Kamu bahasa kunyah apa bahasa itu? Kunyah. Digayam. Nah, begitu udah hancur, kita telan, udah habis tambahin lagi. Biasanya kalau makan sama santri, nasinya dikit, santrinya banyak, buru-buru tuh berebutan tuh. Belum habis tambahin lagi, itu pekerjaan santri yang itu. Satu, indah takbiratul ihram. Apakah itu sholat wajib? Apakah itu sholat sunnah? Sunnah tuh. Jadi kalau ada di pinggir kita nih, kita tadi sholat pada maghrib Allah, tapi yang di sebelah kita enggak Allahu Akbar, enggak ngangkat tangan begini. Di sebelah kita jangan komen. Ini mah sunnah, ya sunnah. Tapi rata-rata guru kita seperti itu ngajarinnya. Sebab kitabnya sama, ya kitabnya sama. Kalau ngaji kitab mah siapapun gurunya sama.
Kalau yang diambil dari sumbernya kita. Yang kedua, sunnah ngangkat tangan inda ruku'i, ketika ruku. Nah, ruku ya nggak tuang obat juga nggak apa-apa ya. Tadi enak biasa. Ke Allahu Akbar tuh ini ketika takbiratul ihram beres. Fatihah udah beres. Surah udah beres. Kita mau ruku sunnah tuh. Allahu Akbar. Nah ini pun ketika kita ruku tuh sunnah. Tapi jangan kadang begini. Allahu Akbar. Nikmati oleh kita. Allahu Akbar. Jadi sekali jadi ini ini perut tangan pas di dengkul, di lutut nih pas. Tangan kita tidak boleh terlalu jarang, tidak boleh terlalu rapat, sekedar. Ini untuk menahan ke sini. Ini didorong. Ini fungsinya dorong ke belakang. Dorong. Jadi makanya peredaran darah ketika kita sholat itu bergerak semua. Peredaran darah kita. Coba nikmati. Bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, nikmati bacaannya juga. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jangan begini. Allahu akbar. Jadi nikmati bacaan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Minimal satu kali. Akmalnya sempurnanya 3 kali. Adnan kamal namanya sempurnanya 3 kali. Saya sholat sendiri. Malam Jumat ini umpamanya pengen baca banyak. 7 kali menjadi masalah. 5 kali. Subhana rabbiyal azim 5 kali nggak apa-apa. Tapi kalau jadi imam nggak boleh melebihi daripada kemampuan makmum. Kita lihat makmum kita tua-tua, jangan seenaknya kita, nggak boleh. Jadi kita imbangin makmum kita. Siapa tahu dia kan nggak kuat berdiri lama kan begitu. Makanya kalau jadi imam harus tengok dulu ke belakang, jamaahnya tua-tua apa enggak. Gitu. Kalau jamaah tua-tua mah kita yang banyak penyakit rematik, penyakit segala macam yang nggak kuat diri, apa itu namanya itu? Semuran ya. Kita imbangin mereka, jangan semaunya kita. Sholat Jumat bacanya Al-Baqarah 1 juz. Kesian. Mereka kan di belakang ada pegawai kantor, ada anak sekolah, ada orang yang sedang lewat buru-buru mau kemana pengen sholat, imbangi. Ya, ini begini. Nah, penglihatan kita ke bawah. Gitu. 2 itu. Yang ketiga, sunnah angkat tangan inda i'tidal ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah juga sama, nikmati juga. Perjalanan tangan ke atas dinikmati oleh sholat kita. Sami Allahu liman hamidah. Sampai di telinga, di bawah telinga juga. Dan bareng. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sangat begitu. Ya, bareng jalannya. Itu tadi pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, keempat angkat sunnah angkat tangan ketika i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min sita min syai'in ba'du. Dan itu yang ketiga. Yang keempat mana? Yang keempat sunnah ngangkat tangan ketika tasahud awal, tahiyat awal. Yang tahiyat awalnya maghrib, isya, zuhur, asar. Itu ada tahiyat awal, ya. Begitu tahiyat awalnya kita Allah beres tuh.
Allahu Akbar. Tahiyat awal. Jadi rakaat kedua nggak ngangkat tangan, nggak ngangkat lagi. Rakaat ketiga enggak. Rakaat keempat enggak, yang ngangkat tangan ketika habis tahiyat awal. Jangan kita misalnya nih serakaat udah beres, satu rakaat nih sujud segala macam, naik kedua rakaat, Allahu Akbar, jangan. Enggak disunahkan itu, enggak. Sunahnya tadi takbiratul ihram, ruku, iktidal, dan bangun dari tahiyat awal. Itu udah beres tuh. Nah, mudah-mudahan nih. Jadi nikmatin sholat itu. Jadi kalau ibadah, ya, ibadah sholat yang 5 waktu ini udah kita bisa menikmati nikmatnya sholat, pasti kita kalau meninggalkan sholat 1 waktu aja rugi kita. Karena kenapa? Udah terasa nikmatnya. Gitu. Nah sekarang kita tinggal bagaimana berusaha supaya kita bisa menikmati sholat kita. Tinggal itu aja usaha kita. Ya tentu kan untuk sampai kesempurnaan kenikmatan tadi kan ya ilmunya sedikit-sedikit ya, gitu dicari sedikit. Jadi nanti akan dirasakan nikmatnya sholat. Ya kayak sekarang aja kalau kita pengen sesuatu kan itu harus penuh dengan perjuangan. Ya, perjuangan, pengorbanan sama. Kalau kita ingin mencapai ridho Allah juga sama. Ingin mencapai ridho Allah itu harus dengan perjuangan yang cukup, kemudian pengorbanan yang besar, karena kita pengen mendapatkan ridho Allah. Sama, sekarang kita pengen dapat gaji aja, pengen dapat gaji dari pekerjaan kita, sekalipun besok pagi hujan karena kita memang punya kewajiban untuk datang kerja, karena ingin sesuatu, ya, pasti akan kita kerjakan. Padahal hujan, padahal ngantuk, padahal capek. Karena kita menginginkan sesuatu, kalau kita tidak kerjakan sesuatu yang kewajiban yang harus kita kerjakan, pasti nanti kita akan dikurangi. Mungkin kita akan ditegur, mungkin kita akan dipecat. Karena kenapa? Tidak disiplin, misalnya kan begitu. Seperti dengan sholat sama. Nah sholat ini tadi ya, itu baru sunnah-sunnah, belum nanti ada kewajiban-kewajiban seperti bacaan, ya bacaan dan lain sebagainya. Udah malam. Kira-kira itu saja dulu ya. Ini janji kita yang bulan kemarin gitu ya, akan ada fikih sholatnya. Nanti tinggal teman-teman jamaah di sini apakah bulan besok ganti lagi materinya, apakah dilanjutkan lagi, ya insya Allah ketika saya dikasih sehat, ada waktu insya Allah akan bisa silaturahmi terus ke sini, ke komplek Apani ini ya, walaupun barangkali dengan ilmu yang terbatas, tetapi saya sih pengen begini, Pak, nggak usah repot-repot begini gitu, nggak usah banyak-banyak jamuan begini, cukup kopi aja lah. Kalau santri mah istilahnya masak senter juga cukup. Ya nggak usah repot-repot, jadi nggak enak saya kalau terlalu ini gitu. Ya, Bang Arif ngerepotin gitu, saya nggak enak. Biar sedekah. Amin. Saya nggak enak loh. Repotin begini, anak-anak malah sedang kan kalau begini mah. Nanya-nanya mulu kapan nih gitu, nanya-nanya mulu. Nah itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan ketika kita nanti menghadap kepada Allah, kita bisa membawa amal soleh ya. Ketika kita menghadap kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengajian cukup situ, nanti kita lanjutkan dengan syukuran ini ya. Ramatan rumah. Mudah-mudahan baiti janati, rumahku adalah surgaku ya. Rumah ini bukan hanya tempat tidur saja, tapi tempat musyawarah ya,
rumah ini adalah tempat segalanya buat kita. Mudah-mudahan rumah ini membawa berkah, sehingga anak kita juga di dalam rumah ini dijadikan anak yang soleh dan solihah. Barokah rumah ini dipakai pengajian, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Arif dan istri dan anak-anak semuanya kita juga dijauhkan, dihindarkan dari segala macam musibah dan malapetaka. Ya itu saja dari saya, mari sama-sama kita baca zikir dan kita kirim doa kepada ahli kubur kita ya yang sudah tidak ada, mudah-mudahan di alam kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih ada senantiasa bisa memberikan yang terbaik kepada ahli kubur. Karena ahli kubur kita menunggu doa daripada keturunan, kepada ahli warisnya, kepada anak cucunya. Ya, itu selalu ditunggu oleh ahli kubur. Mudah-mudahan malam ini terkhusus untuk keluarga Bapak Arif, umumnya keluarga kita semua. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan diberkahi umur kita oleh Allah, dipanjangkan umur kita, ya, dicukupkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Safa'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sahabati Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala ashabi Rasulillah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'il ulama illahi ta'ala, khususan Kanjeng Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, wa ila ruhi imamina Syekh Abi Hasan Sadili qaddasallahu sirrahu, summa ila ruhi Habibu Syekh bin Abi Bakar Ais Rahmat Warbatang, wa ila ruhi Sultan Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, wa ila ruhi Kanjeng Syekh Abdul Muhyi Bani Jahan, wa ila ruhi Syekh Maulana Sanuddin Banten qaddasallahu sirrahu, summa ila ruhi Habib Abdullah bin Musin Keramat Embang Bogor yang dalam Cikunul Cianjur, wa ila ruhi jami'il ulama illahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi hadza ahlul bait, khususan ila ruhi wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum dhunubahum wasra kuburahum waj'al fi kuburihim rahmatan wa la taj'al fi kuburihim 'adzaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Abdul dzikri falamanahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha 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 illallah. La
صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صل عليه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك عن كل سادة الناس برسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكبر مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياة وبعد الممات. اللهم يا ربنا تقبل واعطي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حلنا وما سبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بداية وسيلة ورحمة نازلة وبركة سن الله إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع ولي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغربها برها وبرها خصوصا إلى روحي خصوصا إلى روحي خصوصا إلى روحي آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والناس خصوصا من استمناهما بسببه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم واعف عنهم. اللهم أنزل رحمة ومغفرة يا أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم طول أمورنا وثبت أقدامنا وطهر قلوبنا وحسن مقاصدنا. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم اصرف عنا واصرف عنا وادفعنا الغلا والبلاء والوباء والطاعون والسدائد والشرعة والقهر والفتن ونقع الحراب ولا يتغفر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang benar, mudah-mudahan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa lagi? Alhamdulillah. Kiai Haji Kubarusia, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga juga kita mendapat ilmu yang lebih dan nanti juga berguna untuk anak-anak kita nanti dari sholat apa segala macam. Dan semoga hajatnya Pak Arif malam ini yang sudah disampaikan semoga menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan dan semua dilancarkan urusannya dan diberi kesehatan. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.